Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Khusus kembali hadir ke depan Anda bersama saya Devri Mulyadi, dan khusus hari ini kita akan mengangkat tema tentang rencana sistem transportasi darat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan bicara tentang Mentawai, tentunya sejak dimekarkan pada tahun 1999, Mentawai terus berkembang dan bergerak maju dalam membangun. Dan pasca dilantik ini pada tanggal 5 Desember, pasangan Yudas Sabagalet dan Rijel Samaloisa, tentunya pasangan ini mempunyai program-program strategis terutama dalam memajukan Mentawai dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan bagaimana strategi Mentawai dalam meningkatkan pembangunan tersebut, di hadapan kita saat ini telah hadir dua orang narasumber kita. Kita perkenalkan, di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Yudas Sabagalet. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Oke, baik. Dan di sebelah Pak Yudas juga telah hadir Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Sumadi STMSI. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak, ya? Baik, sehat. Oke, baik. Dan untuk mengawali jumpa kita langsung dulu ke Pak Bupati. Dan sebelum kita mulai ke Pak Bupati, kita perkenalkan kita mengambil lokasi di Hotel Grand Zuri dan untuk studio kita kali ini. Dan kita langsung ke Pak Bupati ini. Ini pasca dilantik nih, Pak. Tentunya banyak program strategis yang tentunya dirancang oleh pasangan Yudas Sabagalet dan Rijel Samaloisa, terutama dalam membangun Mentawai. Ini seperti apa sih, Pak, rencana pembangunan ke depan untuk Mentawai sendiri? Ya, kita bicara Mentawai, yang pertama kita bicara soal kepulauan. Ya, kita bicara soal pulau, kita bicara soal laut di Mentawai. Luas Mentawai itu 6.000 km persegi, 75% laut. Dan otomatis kita melakukan pembangunan itu pendekatan ke lautan dan kepulauan. Betul. Nah, ada beberapa pokok yang secara global kita sampaikan. Yang pertama adalah soal sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Mentawai sekarang ini, kalau kita lihat pendidikan kita di Mentawai itu masih sangat rendah. Kesehatan kita juga di Mentawai juga masih sangat rendah. Itu kalau kita lihat rata-rata regional Sumatera Barat, itu semuanya kita di bawah rata-rata regional Sumatera Barat. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Begitu kita dilantik tanggal 5 Desember, kita berpikir dan bertanya, tentu belajar juga para senior-senior kita. Senior-senior kita belajar dari mana kita mulai. Dari mana kita mulai membangun Mentawai ini, mengangkat Mentawai di permukaan itu. Ya, selain tadi saya katakan pendidikan, kesehatan, satu hal yang sangat mendukung kesehatan dan pendidikan itu adalah infrastruktur. Betul. Infrastruktur jalan. Di Mentawai sekarang, di Pulau Siberut saja yang besar itu jalannya masih hitungan kilometer. Ya. Sebelah jari saya sebelah ini belum habis. Betul. Kira-kira begitu. Nah, makanya kita gagas ada yang kita sebut adalah Trans Mentawai. Trans Mentawai itu kita buat jalan dari Pagai Selatan sampai dengan Siberut Utara yang menghubungkan pulau-pulau ke 4 buah pulau seluruh Mentawai sehingga dia bersatu. Nah, kalau saudara kita yang berangkat yang dari Sekakap mau ke Siberut, nggak usah ke Padang dulu, langsung saja ke Siberut melalui Trans Mentawai ini. Nah, Trans Mentawai ini perpaduan antara jalan darat dan penyeberangan ujung-ujung pulau. Ya, di ujung-ujung pulau kita bangun dermaga. Sebagian juga sekarang sudah berjalan, itu dibantu oleh pemerintah pusat. Dalam program ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih karena mereka sangat mendukung sekali pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada saat ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke Trans Mentawai sendiri, Pak, tadi Bapak sudah menyinggung bahwa aksesibilitas menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Mentawai sendiri. Mungkin bisa diceritakan secara umum dari pulau ke pulau bagaimana kondisi aksesibilitas yang ada di Mentawai sendiri? Ya, di sana aksesibilitasnya adalah laut. Bapak bisa bayangkan
dari Sipora, ya kalau saya dari Sipora di tengah-tengah dari Sipora di Tua Pejat mau ke Sikakap itu, atau dari Tua Pejat mau ke Sikabaluan di Pagai Utara, sama jaraknya dari Tua Pejat ke Padang. Artinya kalau kita berlayar menyusuri pantai Kepulauan Mentawai itu dari Sikakap sampai ke Sipur Utara, 2 kali lipat jauhnya dari Sipora atau dari Tua Pejat ke Padang. Nah, ini kan hidup yang tidak efisien menurut saya. Iya, betul. Hidup yang tidak layak. Mobilitas masyarakat kita di sana juga rendah. Ketika mobilitas masyarakat kita rendah, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi. Betul. Ya, pertumbuhan pembangunan tidak akan terjadi. Nah, inilah tantangan kita. Oke, baik. Tadi disebutkan bahwa ada perhatian yang cukup luar biasa dari pemerintah provinsi. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah dulunya ada disebut bahwa terkadang menteri anak tirikan. Ini seperti apa sih perhatian dari pemerintah provinsi sendiri terhadap Mentawai? Ya, saya kira juga saya mau luruskan. Kalau dulu memang ada istilah di anak tirikan dan sebagainya ya. Tapi itu kan menurut saya itu hanya komunikasi yang tidak nyambung. Betul. Nah, sekarang kita mau bangun komunikasi. Kita bangun komunikasi, ya orang Mentawai juga harus sadar kita masih berada di Sumatera Barat. Betul. Orang Sumatera Barat juga mesti sadar Mentawai masih berada di Sumatera Barat. Yang jelas Mentawai tidak mau berdiri sendiri ya. Oh iya. Nah, sampai ke situ lah ya. Dengan pemahaman yang sama, maka tidak ada cara lain, harus bersama-sama membangun Mentawai. Oke. Nah, itu. Jadi saya pikir akhirnya kita memberikan konsep berpikir yang sama. Provinsi misalkan seperti pembangunan RR. Pembangunan RR itu kan proses percepatan jalan juga. Betul. Ya. Dan pusat pertumbuhan baru ya. Ada barrier, ada hambatan sedikit karena izin dari Kementerian Kehutanan belum keluar, dan Pak Gubernur mengambil alih. Pak Gubernur dengan terobosan-terobosan beliau sekarang mudah-mudahan tidak menjadi kendala lagi, dan itu direspon baik oleh pusat. Pemerintah pusat juga kan memberikan dana APBN untuk memproses ini, dan kita berharap bantuan itu juga tidak berhenti sampai di situ. Dapat bantuan-bantuan berikutnya masih berjalan. Oke, baik. Kita tahan dulu bersama Pak Bupati. Ini kita ke Pak Sumadi ini. Tadi disebutkan bahwa ini sebagai Kepala Dinas PU mempunyai tanggung jawab cukup besar nih Pak. Tadi disebutkan dari awal oleh Bapak Bupati bahwa untuk infrastruktur sendiri Mentawai sangat minim sekali. Ini seperti apa terobosan-terobosan maupun strategi yang dibuat oleh Dinas PU sendiri untuk pembangunan di Mentawai? Ya, terima kasih. Kita berawal dari kondisi geografis Mentawai, terdiri dari kepulauan. Dari pulau besar, Pulau Siberut, Sipora, dan Bagai Selatan. Saat ini transportasi perhubungan ini dominan, didominasi dengan perhubungan laut. Sehingga untuk menghubungkan dari suatu pulau ke pulau lain itu melalui transportasi laut. Untuk menghubungkan dari pulau ke pulau yang sama, dari kecamatan ke kecamatan di pulau yang sama, itu pasti dominan juga laut. Dan sejauh ini kesiapan dari PU sendiri dalam mengaktualisasikan perencanaan yang dibuat oleh Pak Bupati sendiri bersama tim seperti apa? Apakah sudah siap dengan kondisi SDM yang ada, atau masih dibutuhkan SDM tambahan dari luar daerah ini? Ya, mengenai program bahwa untuk percepatan Mentawai yang sampai saat ini masih perhubungan darat masih sangat minim. Dan untuk ke depan sesuai program pemerintah Pak Bupati itu akan membangun percepatan transportasi darat, yaitu dikenal Trans Mentawai. Ini kesiapan dari dinas terkait, seperti dinas PU itu yang menangani masalah teknis. Ini sudah siap untuk mendukung beliau, yaitu dengan menyiapkan program-program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti dari segi SDM sendiri PU sudah siap Pak ya? Sudah siap. Justru sampai saat ini untuk perencanaan infrastruktur percepatan Trans Mentawai sudah
dianggap selesai di 2013 ini. Oke, baik. Kita ke Pak Bupati ini. Bicara tadi kita sudah membahas tentang kondisi Mentawai secara umum ini. Tadi ada terobosan akan dibuat Trans Mentawai, di mana akan terhubung ya antar pulau, tidak dulu ke Padang gitu. Seperti biasa antar pulau pun kita harus ke Padang dulu. Ini yang mendasari atau yang mengawali hingga terpikir adanya Trans Mentawai ini, apa yang mendasarinya? Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya dan sangat brilian saya pikir ya. Yang pertama, gempa 2010. Ketika terjadi gempa 2010 di bagian ujung Pagai Utara dan Pagai Selatan di barat, bagian barat, kita bisa bayangkan terjadi gempa pagi, baru kita tahu ada orang yang meninggal itu jam 12 malam besok paginya. Pada satu pulau. Betul. Jaraknya tidak jauh, dekat. Lalu pertanyaannya kenapa? Ya karena jalan darat transportasi tidak ada. Kan itu Pantai Barat. Nah, kita berharap atau kita berusaha andaikan terjadi bencana lagi, jangan terulang lagi kedua kalinya. Iya, betul. Itu yang mendasari kita yang paling pokok. Iya. Makanya tadi saya katakan Trans Mentawai ini angkat dia ke bukit, jangan di pantai. Karena jalan ini Trans Mentawai ini selain alat transportasi untuk juga mitigasi bencana. Betul. Untuk juga jalur evakuasi. Ya? Nah, kan kita mengurangi aktivitas masyarakat di laut. Dengan tadi saya gambarkan bibir pantai Mentawai itu kita telusuri sepanjang 2 kali lipat jauhnya di Padang. Kalau tidak apa-apa, jadi artinya kan kita berada di laut. Betul. Nah, sekarang bagaimana cara strateginya untuk mengurangi aktivitas itu? Kita buat jalan supaya aktivitas lalu lalang masyarakat kita ada di darat. Itu pertama. Kedua. Jadi mendasarinya bencana ya? Bencana. Itu pertama ya. Yang kedua. Betul. Yang mendasari yang kedua adalah soal keterisoliran Mentawai. Betul. Ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh kepala dinas. Didominasi oleh transportasi selama ini laut dan sungai. Antar kecamatan saja, dari kecamatan ke kecamatan lain atau satu pulau, dari desa ke desa, itu speedboat dengan ini segala macam tidak bisa, sulit sekali. Artinya kalau tidak ada sarana transportasi darat itu, tadi saya katakan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak tumbuh. Oke, kita tahan dulu. Di perekonomian itu kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Bupati dan Pak Sumadi setelah komersial break berikut ini, dan tetap bersama kami.